Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, kali ini saya dapat dari rongsokan dan sangat spesial. Saya dapat untung banget nih ya, hoki dapat Nokia N85 ya. Dari rongsokan ini saya dapat. Nah, ini kondisinya seperti ini. LCD nya sudah berkerut atau apa ya, mungkin kotor ya, belum saya cek karena LCD AMOLED nggak mungkin berkerut ya. Nah, kemudian di sini ada karatan, jadi bagian mesin-mesin itu ada yang korosi ya. Nah, seperti ini karatan semua. Nah, kemungkinan ini sudah pernah kena air ya, karena ya di rongsokan resikonya ya seperti itu ya, dijajakan di terpal atau dagangan ya, dibiarkan saja kena terik dan panas kena terik matahari dan hujan ya. Ya kadang-kadang ditutupin terpal ya biar nggak hujan, tapi tetap aja rembes ya. Oke, ini kita lanjut untuk cek tegangan dengan PSU ya. Saya gunakan PSU untuk cek tegangan langsung, apakah kondisinya normal atau tidaknya ya. Untuk arusnya saya jepit di kutub masing-masing, kutub positif dan negatif. Nah, ternyata pas saya tempelkan langsung ya, ternyata langsung bunyi sebelum ditekan tombol power ya, dia langsung bunyi ya. Nah, jadi kondisi seperti ini biasanya konslet ya, konslet, karena kronologi dari kasus yang sebelum ditekan tombol power dia langsung bunyi, itu dipastikan ada yang konslet. Ini saya coba gunakan untuk triknya dengan siongka ya, dibantu dengan siongka seperti ini, cairan kimia. Nah, seperti ini jadinya ya. Jadi trik untuk saya cek bagian yang short dengan metode seperti ini, dan saya gunakan untuk tembak MBR ya, pakai MBR ditembak langsung. Nah, MBR nya saya gunakan baterai langsung ya, jadi baterai tidak ada papan mesinnya ya, langsung baterai saja. Nah, ini saya langsung tembak saja seperti ini, ditempelkan bagian masing-masing kutub ya, disesuaikan negatif dan positif, dan sampai salah ya, karena kemungkinan bisa fatal jika salah. Nah, ternyata muncul berasap ya, jadi muncul jinnya ya. Oke, di sini bagian yang ternyata short ya. Nah, ini kelihatan seperti terbakar, tadi berasap ya, jadi kapasitor ya, bagian kapasitor yang konslet. Nah, ini saya akan coba ambil dari copotan mesin dari Nokia 6600. Nah, kita cek langsung dengan mikroskop, di zoom biar supaya lebih detail, dan lanjut saya proses reparasi ya. Oke, sudah selesai tahap reparasinya ya, sudah saya ganti dengan kanibalan kapasitornya yang konslet ya. Nah, kita akan coba ya. Nah, ini sengnya sudah karatan, saya tidak akan pasang lagi ya, biarkan saja terbuka, tidak masalah.
Oke, kita lanjut untuk cek PSU dengan tegangan setting di 3,7 volt, dan kita lanjut untuk cek arusnya ya, apakah dia masih konslet atau tidak ya. Nah, ternyata sudah tidak bunyi ya. Nah, ini saya ulangi. Nah, ternyata sudah tidak bunyi lagi ya. Oke, kita lanjut untuk ini ya, saya langsung rakit dengan LCD nya. Nah, LCD ini yang dari rongsokan ya. Saya bersihkan dulu soketnya ya, soket bagian LCD. Apakah LCD nya masih bisa ya, soalnya kelihatannya begitu ya, tadi kelihatannya tampaknya kotor atau apa itu ya. Kita lanjut untuk pasang masing-masing kutubnya ya, positif dan negatifnya. Nah, ternyata pas di PSU ternyata tegangannya sudah muncul ya, 0,2 ampere lebih. Nah, ternyata sudah normal ya, alhamdulillah. Ternyata muncul Nokia dan nyala ya. Nah, ternyata LCD nya masih bagus, tidak ada yang rusak. Nah, ini ternyata memang bukan kerut ya. Jadi memang AMOLED itu nggak mungkin terjadi kerut atau nggak menua seperti itu ya, karena dia lapisannya kaca semua ya. Kalau AMOLED full kaca, beda dengan yang TFT ya, TFT Nokia yang seperti biasanya. Nah, hanya saya bersihkan saja sampai kinclong, dan saya coba untuk pasang lagi baterainya ya. Dan ini sudah saya rakit semua ya. Saya cut videonya untuk reparasi perakitan Nokia N85 nya agar tidak terlalu lama ya videonya. Oke, sudah berjabat tangan, dan ini bawaan dari Tri ya, vendor Tri. Nggak tahu ini mungkin sudah oprekan atau black market. Maksudnya black market penjualannya untuk luar negeri saja ya. Biasanya ada Movistar ya, ada Vodafone, ini ada Tri ya. Nah, ternyata saya cek tombol navigasinya masih bagus semua, tidak ada yang macet. Kemudian tombol keypad, keypad keytone-nya sudah saya cek aman semua ya. Nah, ini sudah saya cek untuk versi model Nokia N85, dan memang asli Nokia 85 ya. Alhamdulillah dapat cuan, dapat hoki model Nokia yang langka seperti ini ya, masih normal full lagi. Jadi hanya konslet di mesin karena mungkin kena rembesan hujanan atau kena air ya, rembesan air. Oke, saya kan ini kan ada trackpad ya. Kalau di N85 ini apakah masih bisa trackpadnya? Saya coba setting dulu di pengaturan. Nah, ini ada navi wheel di onin dulu ya untuk nyalain trackpadnya. Jadi kalau di pengaturan tidak di onin, dinyalakan, trackpadnya tidak berfungsi ya. Oke, saya coba trackpadnya apakah, nah masih berfungsi ternyata. Alhamdulillah sudah berfungsi, masih berfungsi, trackpadnya aman dan lancar. Oke, kita lanjut untuk cek pengecasan ya, dicas apakah dia bisa dicas. Wah, ternyata masih bisa juga dicas ya, masih normal semua ini. Saya dapat unit ya, paling tidak cuma konslet saja ya dari rongsokan, dan ternyata aman dan bisa dinormalkan kembali ya. Cuma nih bagian kamera agak buram ya, seperti ini minusnya di kamera buram. Oke, nggak apa-apa, yang penting aman. Nah, ini ada kamera depan juga masih bisa ya, kinclong dia, malah nggak buram kamera depannya, cuma kamera belakang yang buram.
Untuk sensor slider kamera penutupnya aman ya, masih berfungsi dengan baik. Dibuka tutup kamera langsung on ya, masih lancar ya. Dan untuk SIM card kemungkinan ini ya sudah pasti kebegal ya. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.